Kami Indian Boy, saya Hendrik. Saya Gunawan, Saya Win, Saya Yus. saya Alfian, akan membantu kalian bisnis di India. Check it out. Selamat siang dan selamat datang di acara India Business Talk. Perkenalkan, nama saya Damya Ruska yang akan memandu acara talk show kita hari ini. Acara hari ini kita akan mengupas dan membedah India secara lebih tajam dan terpercaya. Dan kita juga tidak lupa untuk mengundang para spesialis, pakar, serta konsultan yang ahli dalam bidangnya. Sebelum kita memulai acara talk show kita malam ini, kita akan membahas India secara umum. Saya akan memberikan gambaran umum di India. Oke. India mempunyai bendera. Bendera India merupakan bendera triwarna horizontal yang terdiri dari warna saffron, putih, dan hijau dengan sebuah asoka cakra berwarna biru di tengah-tengah garis putihnya. Sebetulnya itu ada maknanya. Warna orange pada bendera India menggambarkan spiritualitas, putih untuk menggambarkan sebuah kedamaian, dan hijau adalah sebagai lambang kesuburan dari negara India. Roda yang berada di tengah-tengah bendera tersebut merupakan melambangkan suatu perubahan. Lalu, saya juga akan menjelaskan bahwa India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 dan dia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris. India merupakan negara republik di Asia Selatan. 15 Agustus 1947 merupakan hari kemerdekaan India. India memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar. Dan negara India adalah terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografisnya. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan tahun 80-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB-nya, diukur dari segi paritas daya beli. Dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia merupakan India. India juga merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia. India terbagi atas 28 negara bagian, 6 wilayah persatuan, dan sebuah wilayah ibu kota nasional. Ibu kota India terletak di Delhi. Lalu, India juga mempunyai bahasa daerahnya. Bahasa Hindi merupakan bahasa resmi di India. Dan bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia setelah bahasa Tionghoa dan bahasa Inggris. Masing-masing negara bagian tuh seperti Indonesia memiliki bahasa sendiri seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa lainnya. India seperti di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Oke, kita langsung bahas ke sistem politik. Perdana Menteri India yang pertama itu adalah Jawaharlal Nehru. Di India, pembentukan sistem politik dan pemerintahan India memperoleh aspirasi dari Amerika Serikat. Sistem pemerintahannya merupakan sistem pemerintahan parlementer dengan presiden sebagai kepala negara atau simbol negaranya dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana menteri diangkat di parlemen, sedangkan presiden diangkat melalui pemilu.
Baiklah, itu merupakan gambaran umum dari negara India. Oke, untuk kita memulai acara hari ini dan meramaikan acara hari ini, kita akan mengundang narasumber serta para pakar-pakar yang ahli di bidangnya untuk membahas tentang investasi yang layak ada di Indonesia. Oke, untuk narasumber pertama kita akan mengundang Bapak Henry. Selamat siang Bapak-Bapak dan selamat datang di acara Business Talk India. Oke pemirsa, kita akan langsung membahas bagaimana sih cara kita untuk berinvestasi di India dengan baik dan benar langsung dari pakar serta spesialisnya. Oke, kita langsung saja mulai bagaimana cara memulai bisnis di India dengan baik dan benar. Kita langsung dari spesialis yang pernah tinggal dan berhubungan langsung dengan orang-orang di India, Bapak Alfian. Oke, saya pikir untuk keadaan geografi India ini sangat cocok ya untuk berbisnis karena India ini memiliki letak yang sangat strategis ya Pak ya. India ini sendiri berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Selatan, misalkan dengan Nepal, lalu juga dengan Burma, lalu juga dengan Republik Rakyat Cina sendiri yang kita tahu merupakan sebuah pasar yang sangat besar di Asia Selatan. Jadi untuk keadaan geografi, menurut saya India ini adalah sebuah negara yang sangat strategis. Oh, jadi begitu ya Pak ya, untuk letak geografi bisnis di India ya Pak. Bagaimana dengan kondisi sosial budaya di sana? Jadi secara sosial budaya, masyarakat India ini juga adalah masyarakat yang sangat menerima perbedaan. Karena di antara 1,2 miliar lebih penduduknya, mereka memiliki 6 agama besar, yaitu yang pertama adalah agama Hindu, lalu ada agama Muslim, lalu juga ada agama Kristen, Buddha, lalu juga ada agama Sikh dan Jain yang adalah berawal dari kepercayaan tradisional masyarakat setempat. Oh begitu ya, ternyata agama di India banyak juga ya seperti di Indonesia. Bagaimana dengan kepadatan penduduk di India Pak? Karena kita tahu India merupakan salah satu negara yang terpadat Pak. Oke, jadi untuk kepadatan penduduk di India sendiri, kota yang paling padat yang pertama itu adalah kota Delhi dan yang kedua itu adalah kota Mumbai. Yang dimana kota Delhi ini adalah pusat pemerintahan India, ibu kota negara, dan di kota Mumbai ini adalah pusat bisnis, yaitu bisnis yang terutama adalah bisnis IT di sana. Jadi dua kota ini sangat padat dan masih ada beberapa kota lainnya yang juga padat penduduknya seperti Chennai, Bangalore dan sebagainya. Jadi cukup padat ya penduduk di India. Bagaimana tentang sumber daya manusia serta sumber daya alamnya Pak ya? Ya, untuk sumber daya manusia sendiri dari 1,2 miliar lebih penduduk di India, 65%-nya itu adalah penduduk yang berada di usia angkatan kerja, yaitu penduduk yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Yang mana hal ini akan sangat berguna sekali untuk suplai tenaga kerja jika kita membuka bisnis di India. Lalu untuk sumber daya alam sendiri, sumber daya alam India sendiri ini di India sendiri kaya akan sumber daya mineral, terutama biji besi dan juga batu bara. Lalu India juga menghasilkan hasil-hasil tambang lain seperti ada mika, lalu ada juga mangan, lalu ada juga tembaga, boksit, lalu mereka juga menghasilkan seng dalam jumlah yang cukup signifikan. Lalu untuk sumber daya energi sendiri di India sendiri mereka menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber daya energi. Lalu mereka juga mengembangkan tenaga nuklir. Mereka juga menggunakan batu bara untuk sumber energi, lalu juga menggunakan gas alam untuk membangkit energi. Lalu untuk sumber energi terbarukannya sendiri di India sekarang sudah menggunakan banyak pengembangan dari energi hidroelektrik, lalu juga dari tenaga sinar surya, sinar matahari, lalu juga menggunakan tenaga angin, menggunakan tenaga panas bumi, menggunakan tenaga gelombang laut, lalu juga menggunakan tenaga dari panas laut. Jadi begitu ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak wilayah di India itu sangat menarik ya Pak Alfian ya.
Bagaimana kalau ekonominya, dari segi ekonominya? Bagaimana Pak Henry, segi ekonominya? Baik, dari segi ekonomi, India merupakan salah satu negara yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Bahkan diprediksi oleh IMF, tahun 2016 akan melampaui pertumbuhan ekonomi dari Cina. India telah menjadi sebagai salah satu tujuan paling menarik, tidak hanya untuk investasi, tapi juga untuk melakukan bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Lalu India menjadi raja investasi di dunia juga didukung oleh beberapa hal, yaitu pertumbuhan kelas menengah yang pesat dan besaran konsumsi domestik yang meningkat. Kemudian India mengembangkan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah yang ramah oleh investor. Biaya produksi yang lebih rendah juga ada di India karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Lalu di sana juga ketersediaan tenaga kerja yang terampil, sumber daya yang melimpah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian. Bahasa Inggris juga menjadi salah satu poin yang cukup kuat di India karena merupakan bahasa utama mereka. Lalu pemerintah di India juga menekankan pada perbaikan infrastruktur. Lalu dari segi lokasi, India juga dekat dengan pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Eropa. Menarik sekali ya kalau dari segi ekonomi. Bagaimana kalau dari segi transportasi di sana dan infrastruktur? Baik, dari segi infrastruktur dilengkapi oleh beberapa jalur transportasi yang sangat mendukung, yaitu dari jalan, rel, pelabuhan, dan bandara. Untuk jalan, total jaringan jalan India adalah yang kedua terbesar di dunia. Lalu untuk rel kereta api, merupakan yang terbesar di Asia dan terbesar kedua di dunia. Lalu untuk pelabuhan, ada 13 pelabuhan utama dan 187 pelabuhan menengah atau kecil. Di sini menangani lebih dari 90% dari perdagangan internasional India. Untuk bandaranya, India memiliki total 175 bandara yang meliputi 11 bandara internasional. Oh, jadi begitu ya Pak ya, soal transportasi dan jalanan di India cukup memadai dan cukup bagus ya Pak ya. Bagaimana kalau soal langsung kita mau investasi Pak di India, langsung terjun Pak. Terus bagaimana tentang perpajakannya Pak? Karena perpajakan ini cukup sensitif ya Pak buat para pengusaha ya Pak. Baik, untuk investasi di India, sebenarnya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap investor-investor asing. Buktinya, banyak dana asing yang masuk ke India dalam beberapa tahun terakhir. Untuk bisa berinvestasi di India, bisa melalui penanaman modal 1% sebagai perusahaan asing, atau bisa melakukan joint venture atau perusahaan patungan dengan perusahaan yang ada di India, yaitu melakukan pembukaan kantor cabang, kantor penghubung, atau kantor proyek. Lalu dari segi pajaknya, perusahaan lokal itu dikenakan pajak sekitar 33%. Lalu perusahaan asing 100% itu akan dikenakan pajak sekitar 42%. Untuk ada beberapa sektor yang menarik adalah sektor energi, ini akan mendapatkan tax holiday sekitar 10 tahun lamanya. Jadi untuk berbisnis di sektor ini akan sangat bagus. Oh, ternyata sangat menarik ya mengenai hal tax holiday. Sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tax holiday selama 10 tahun itu? Apa ada persyaratan khusus atau bagaimana? Baik, untuk tax holiday sendiri, untuk bisa mendapatkan bebas pajak selama 10 tahun, itu berlaku jika Anda berbisnis di kawasan ekonomi khusus. Di India terdapat 133 kawasan ekonomi khusus. Mungkin tadi Pak Henry sudah menjelaskan dari segi pajak. Sekarang saya tertarik untuk membahas dari segi IT dan teknologi. Kita langsung ke Pak Gunawan. Pak Gunawan, gimana dari segi IT dan teknologi mendukung nggak sih untuk melakukan bisnis di India? Oke, terima kasih Pak Dami. Untuk sektor teknologi sebenarnya di India itu sangat menarik karena India menjadikan kemajuan sains dan teknologi mereka sebagai sebuah tradisi. Jadi kemajuan teknologi itu udah ya kita nggak bisa bilang tidak maju. Dia justru malah sangat maju dan jadi kekuatan IT dunia. Kita bisa melihat orang-orang India itu tersebar hampir di seluruh dunia dan mereka mahir menggunakan teknologi. Ini juga berlaku di dalam negeri mereka sendiri. Seperti kita bisa lihat, beberapa perusahaan dari barat juga mulai melakukan investasi ke India, seperti Oracle, IBM, Intel. Mereka sebenarnya hanya beralasan untuk memperkecil budget labor cost mereka.
Tapi sebenarnya mereka dengan melakukan investasi tersebut, mereka ikut mengembangkan dan membuat masyarakat India itu menjadi mahir dalam teknologi informasi. Kemudian kalau bicara soal teknologi, kita bicara soal listrik juga. Listrik yang digunakan di India itu 220 volt, jadi sama seperti di Asia pada umumnya, sehingga kita kalau menggunakan mesin besar atau alat-alat, kita tidak perlu konverter apa-apa lagi. Listrik disuplai oleh negara, dan mereka juga sudah mulai mengembangkan yang namanya energi terbarukan. Seperti green technology menjadi fokus utama di pemerintahan India. Bahkan di kabinet mereka punya kementerian untuk energi terbarukan. Energi terbarukan tersebut mulai dari kincir angin, jadi pembangkit listrik tenaga angin seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Kemudian ada penggunaan solar energy atau energi matahari, panas bumi. Mereka sudah mulai concern untuk melakukan perbaikan di sisi energi terbarukan. Kemudian kita bicara juga soal komunikasi. Komunikasi di Indonesia tidak jauh beda. Mereka menggunakan sistem telekomunikasi menggunakan 2G dan 3G untuk internet, dan sekarang mulai mengembangkan 4G LTE juga. Dan dia justru lebih maju dari Indonesia karena sudah mulai beberapa operator menjalankannya secara komersial. Untuk internet speed sendiri memang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kecepatan maksimum tertinggi di mereka ada 11 mega di kota Bangalore. Kemudian kalau di rata-rata seluruh Indonesia itu sekitar di India maksud saya sekitar 6,7 mega per second. Sedangkan di Indonesia kita tahu secara rata-rata hanya 6,2 megabyte per second. Jadi kalau internet tidak jauh beda, kita tidak bisa berharap terlalu cepat atau terlalu lambat, tapi ya saya rasa itu iklim yang cukup membantu bagi bisnis kita. Jadi sektor IT dan sektor teknologi di India sudah canggih dan sangat bervariatif ya Pak. Oke, pemirsa, bagaimana kalau kita tanya lagi sektor apa lagi sih selain sektor-sektor yang barusan yang cocok untuk daya tarik investor? Kita langsung tanya aja Bapak Erwin. Pak Erwin, bagaimana Pak ya sektor-sektor apa lagi Pak yang cocok selain sektor-sektor barusan Pak? Oke, baiklah. Sebenarnya peluang investasi di India tersebut sangat banyak ya, peluang yang dapat kita lakukan untuk investasi, mulai dari mobil, komponen mobil, penerbangan, bioteknologi, semen, zat kimia, media, entertain, dan masih banyak hal lain lagi yang mungkin bisa menjadi daya tarik investor untuk melakukan investasi di India. Jadi bukan hanya IT aja. Pak Erwin tadi ada menjelaskan tentang sedikit industri otomotif Pak. Saya cukup tertarik untuk industri otomotif di India. Bapak bisa jelasin sedikit nggak sih ke pemirsa sama ke kita bagaimana industri otomotif di sana, perkembangannya, dan bagaimana cara investasi yang cukup baik? Kalau kita bicara tentang otomotif, tentunya kita bicara tentang kebutuhan akan baja. Seperti kita ketahui, India itu merupakan salah satu produsen baja terbesar nomor 2 di dunia yang diprediksi akan direbut di tahun 2015 ini. Sebelumnya, India merupakan produksi nomor 4 di tahun-tahun sebelumnya. India juga memiliki produksi akan komponen otomotif senilai 39,7 miliar dolar US di tahun 2012 sampai 2013, di mana terjadi kenaikan 17% pada ekspor di tahun 2008 sampai 2013, dan 9,7 miliar US dollar itu merupakan ekspor yang dilakukan di 2012 sampai ke 2013. Secara geografis juga, kalau kita melihat industri otomotif yang mungkin lebih banyak didominasi oleh pasar Jepang ataupun Korea ataupun Eropa, letak dari India itu merupakan letak yang sangat strategis karena secara geografis mereka sangat dekat dengan negara-negara tersebut dan juga sangat dekat dengan negara-negara ASEAN. Selain dari itu, mungkin kita bicara dari daya saing, dari labor cost mungkin yang mungkin tadi sebelumnya sempat kita bahas. India merupakan mungkin untuk biaya produksi jauh lebih murah dibanding dengan negara-negara maju lainnya. Tentunya dengan didukung dengan teknologi yang tidak kalah saing ya dengan negara-negara yang berkembang lainnya atau negara-negara maju lainnya seperti Cina ataupun negara lain. Industri otomotif yang Pak Erwin sebutkan itu sangat menarik ya Pak, benar-benar menarik buat investor. Saya mau tanya Pak, sebetulnya udah ada belum ya investor asing yang sudah menanamkan modalnya Pak di industri otomotif ini Pak? Baiklah,
mungkin kalau kita bicara tentang investor asing, tentunya sudah banyak sekali investor asing yang melakukan investasi di India. Bisa seperti Suzuki, Nissan, Piaggio, Volkswagen, Renault, Hyundai, General Motor, BMW, Ford, dan Toyota. Itu merupakan sebenarnya peluang bagi investor-investor lain untuk melakukan investasi di India. Bagaimana saya bisa mengatakan itu sebagai sebuah peluang? Karena dengan begitu banyaknya investor yang melakukan investasi di dunia otomotif pada India, tentunya peluang untuk komponen otomotif itu menjadi investasi yang sangat menarik karena kebutuhan akan komponen di India akan sangat besar. Jadi begitu ya tentang India, sangat menarik. Jadi saya bisa simpulkan, baik dari segi transportasi, infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, India benar-benar sangat menarik, sangat bisa kita gunakan untuk investasi baru di India tersebut. Oke, sekian acara talk show kita siang hari ini. Sampai jumpa di acara talk show berikutnya dan selamat siang. Bikin video dari kelompok kami tentang India. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di India. Sekian.